Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Marolis, salam Marolis. Ini tukang bakul pecel mau ngomong. Melihat kondisi sekarang ini ekonomi begitu rupa, hanya satu jalan untuk meningkatkan ekonomi, yaitu koperasi sesuai dengan undang-undang kita. Koperasi itu menurut saya adalah tuntunan yang paling bagus, baik itu dari agama Kristen, Islam ataupun yang lain. Kenapa? Koperasi itu adalah kebersamaan, bukan sosialis, tetapi kebersamaan untuk meningkatkan ekonomi. Indonesia sekarang kondisinya terpuruk ekonominya. Hanya satu jalan untuk mengeluarkan ekonomi itu bisa bangkit kembali dengan koperasi. Nah, ini kami ingin mengajak teman-teman seluruh sahabat-sahabat Marolis ke PNM. Koperasi kita untuk dipercaya memang susah karena banyak koperasi-koperasi yang tidak akuntabel. Karena satu, ada yang ngomong bahwa ketua untung duluan, bahwa koperasi itu keuntungannya akan dimiliki oleh perorangan. Tidak. Kami ingin menunjukkan bahwa koperasi itu sangat potensi untuk meningkatkan ekonomi asal satu transparansi. Nah, ini nanti kami akan ke PNM Politeknik Negeri Madiun untuk membuat sistem bahwa koperasi yang benar itu semuanya bisa melihat, bisa mengakses. Jadi real time. Produk masuk hari ini berapa, uang masuk hari ini berapa, semuanya harus diketahui oleh siapapun sehingga unsur keadilan didapatkan. Nah, ini kami akan memasarkan produk POC untuk pertanian, NOC untuk peternakan, FM untuk penghemat dengan dasar sistem koperasi. Dan koperasi itu juga bersistem, mereka semua anggotanya bisa melihat dan mengakses sehingga semuanya transparan, bisa didapat sehingga tidak ada yang disembunyikan. Sehingga ke depan kami berharap makanannya sehat, peternakannya sehat, ayamnya sehat, telurnya sehat, dagingnya sehat, berasnya sehat, terus polusi nggak ada, dikelola oleh koperasi di mana transparansi itu ada sehingga keadilan itu nampak, sehingga ekonomi bisa berbalik lagi. Saya yakin Indonesia akan menguasai dunia dengan koperasi, karena sistem koperasi bisa mengalahkan semuanya. Ikuti perjalanan kami, sebentar lagi kami akan ke tim ahli dari pembuat sistem dari Politeknik Negeri Madiun. Ikuti perjalanan kami, sebentar lagi kita akan membahas bagaimana transparansi itu ada. Salam Marolis. Sahabat-sahabat Marolis, ini sekarang saya berada di ruangan Politeknik Negeri Madiun. Ini ada Pak Susilo, Dr. Susilo, dan Bu Lutfia yang akan mengelola sistem transparansi dari koperasi, sehingga nanti masyarakat akan tahu semua bagaimana ini bisa terakomodir semua anggota untuk melihat sistem keuangan, sistem sirkulasi uang dan barang. Nah, ini yang akan mengangkat ekonomi yang selama ini seluruh perusahaan itu selalu menyembunyikan sistemnya, keuangannya. Nah, ini kami mempunyai gerakan koperasi yang bertransparan sehingga akan menimbulkan keadilan, sehingga akan membawa dampak kepada kepercayaan masyarakat dan akhirnya banyak yang ikut bergabung kepada kegiatan ekonomi ini. Ini mungkin yang akan dimunculkan oleh Pak Susilo. Monggo Pak Susilo, bagaimana konsep dan sistemnya? Sekilas saja, monggo. Ya, jadi kalau sebagai penjelasan, jadi begini, sistemnya nanti akan kita kembangkan secara 3 tahap. Ya, tahap pertama, ya, tahap 1. Jadi tahap 1 nanti kita akan mengembangkan sistem informasi portalnya dulu. Sistem informasi portalnya, di mana sistem nanti ini akan diakses melalui http://dim.or.id. Ya. Berarti sudah www.dim.or.id. Ya, oke. Ada ke sana. Kemudian di tahap ini sistem informasi ini
sistem informasi manajemen. Saya mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan tim. Jadi data. Jadi saya katakan tim karena ini banyak, bisa pengelolaan keanggotaan, kemudian keuangan dan sebagainya gitu. Tapi keuangan nanti bisa jadi karena keuangan kan butuh data yang sudah punya, itu salah satu inputnya itu adalah di tahap ketiga dari aplikasi itu. Inputnya kan bisa ada transaksi kan di situ. Nah itu nanti yang tetap akan dihandle di tahap 2. Nah ini stakeholdernya meliputi pusat, terus cabang. Ini cabang sampai ke desa ya? Ya, jadi desa. Pusat, kabupaten, kecamatan, desa. Kabupaten nanti sifatnya apa? Hanya melihat. Iya. Sifat kabupaten hanya melihat. Provinsi ya? Iya. Provinsi, oke. Kabupaten, cabang sampai ke desa gitu ya. Ya, cabang ini berarti wilayah koperasi ya? Iya. Wilayah koperasi. Wilayah desa ya? Desa kan nanti kan itu kan ke koperasi itu Pak. Jadi misalnya BUMDes ataupun apa? Cabang ada ya Mas itu apa Pak Silo, koperasi garing BUMDes atau BUMDesma. BUMDes. Garing lagi BUMDesma. Nah, terus ini di tahap kedua di sistem informasi ini yang hanya akses hanya itu saja, karena untuk masa ketemu nanti aplikasinya di tahap yang ketiga. Ya. Ini kan hanya untuk apa ya, internal aja. Jadi kayak semacam ya orang dalamnya aja lah gitu. Betul. Ya, tapi yang ketiga ya ini menggunakan pengembangan aplikasi Android. Tolong jelaskan Mak, karena mungkin ini menjadi informasi ke teman-teman Marolis. Apa sih bedanya Android dengan sistem kemarin web yang ditaruh di Android? Tolong dijelaskan supaya teman-teman sahabat Marolis tahu ini. Ya. Jadi kalau aplikasi berbasis web itu bedanya adalah sebenarnya cara mengaksesnya. Jadi kalau aplikasi web itu diakses melalui browser, yang terinstall di dalam komputer, di mana komputer tersebut terkoneksi dengan internet. Itu berbasis web. Tapi kalau aplikasi Android itu aplikasi yang dapat dijalankan di smartphone berbasis Android. Ini beda sekali ya kecepatannya. Secara sebenarnya fleksibilitasnya lebih tepatnya. Ya. Kalau aplikasi Android kan bisa dipakai oleh banyak orang gitu, karena kan sekarang setiap orang kan memiliki smartphone gitu kan, jadi cara misalnya juga gampang. Berarti ini besok Mas di pelatihan ini bisa masuk sampai ke sistem itu ya nanti ke depannya. Iya. Ini juga akan dilatihkan di setiap kabupaten. Bisa. Apa sih Android dengan web itu ya? Iya. Oke gitu ya. Iya, bisa. Itu sahabat Marolis. Ya. Ini ditujukan untuk masyarakat penggunanya. Oke. Jadi anggota yang tidak memiliki akses ke di tahap 2 ini dia bisa melihat laporan keuangannya melalui aplikasi Android, tentunya dengan username dan password. Ini nanti connect ya antara Iya. apa namanya Android dengan sistem Labargi ya? Connect, itu connect karena satu data. Data. Jadi untuk melihat buku besar atau Labargi akan bisa langsung masuk ke sana ya? Iya, bisa. Ada mungkin ini. Nah, itu ya. Ini akan nanti yang akan kita kembangkan. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 2 itu sebenarnya tidak kalau tahap 1 ini bisa langsung clear juga. Nggak bisa langsung clear. Ini nggak bisa tetap bisa katakan 100%, karena ini ada data laporan yang menunggu tahap 2. Contohnya kita akan kembangkan tahap 1. Kita anggap kita tidak bisa anggap ini 100%. Karena mungkin 95% kita baru masuk ke tahap 2. Kenapa kita 95%? Karena ada laporan keuangan yang belum masuk di situ.
seperti yang kemarin itu Ya, yang maunya wilayah itu loh ya, umum. yang ini mana tadi ya, informasi itu Pak. Nah, jadi ini nanti akan kita refactoring ya, kita akan ubah semuanya. Iya, cuma kurang lebih ya kontennya seperti ini memang ya. Jadi ada halaman depan, halaman awal tentang informasi mengenai BIM, terus kemudian ada tentang desain industri. Sebenarnya saya tidak perlu buka semuanya. Ada model pengembangan, pertumbuhan tim, kemudian anggota tim dan inovasi tim. Ini merupakan bagian dari bagian profil. Adapun layanannya ini juga melakukan produksi pupuk, kemudian pengelolaan koperasi. Nah, ya kan lihat koperasi apa yang sudah yang nantinya akan bekerjasama dengan BIM. Kemudian ada beberapa berbagai penyuluhan, ya baik pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Kemudian produk ya, produk untuk ini putusannya memang yang ditampilkan baru 3 ya, yaitu pupuk organik cair, pupuk hayati dan nutrisi organik cair. Nah, kemudian bagian informasi ini terkait dengan informasi, atau lebih tepatnya statistik ya, statistik mengenai di bagian pertanian, ya, peternakan, perikanan dan perkebunan. Nah, ini nanti akan bersifat dinamis tergantung dari data yang dimasukkan dari tentunya dari cabang harusnya, dari cabang karena input informasi cuma dari situ. Dari cabang, dan nanti kita akan breakdown, kita tahu atau kita lebih tepat kita cluster ya per daerah. Terus kemudian di sini ada informasi kegiatan, jadi kegiatan apa saja yang sudah di saya masih kegiatan masih off ya. Terus kemudian ini adalah ada video-video penggunaan, tutorial atau video-video yang lain. Kemudian sebenarnya toko ini di bagian toko yang menuju nanti ke aplikasi Android ya. Yang ini nanti kita akan arahkan linknya itu ke Play Store. Play Store. Betul. Nanti kita akan. Ini nanti ditambahin apa ya, pengguna apa itu ya, polusi udara sehingga pengguna bahan bakar ya. Nanti ditambah itu. Kan bisa ya diolah sendiri ya. Bisa. Tambah. Mereka peternakan kan sehingga nanti ada informasi penggunaan motornya berapa, sepeda motornya berapa, mobilnya berapa, sehingga polusi akan bisa kelihatan. Ya, berarti datanya yang masuk itu berdasarkan dari pembelian. Ya, dari pembelian. Sampai yang udah pembelian berapa? Oke, itu nanti berarti itu nanti langsung nge-feed data dari dari transaksi berarti. Ya, transaksi, ya. Dari transaksi berapa? Tapi kan harus transaksi berapa orang yang melakukan transaksi, bukan berapa jumlah kali transaksi, berapa orang. Kalau 1.000 ya artinya kita asumsikan ada 1.000, tapi itu kan bisa bersifat minimal karena satu orang beli gitu kan bisa jadi kan dipakai 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi yang data yang ditampilkan nanti walaupun bukan real sebenarnya itu adalah bersifat minimal. Oke, sahabat Marolis, sudah kita ungkap tadi bahwa momen ini adalah momen yang terpenting. Dengan terpuruknya ekonomi ini hanya satu yang bisa mengatasi adalah koperasi. Nah, koperasi bisa mengangkat semuanya karena koperasi bersifat kebersamaan. Semuanya menganjurkan kebersamaan sekarang. Ayo kita untuk mengangkat ekonomi hanya satu jalannya dengan sistem koperasi kebersamaan. Nah, sistem koperasi kami transparan sehingga mereka akan tahu keluar masuk uang dan barang. Sampai kita akan tahu berapa luasan nanam padi, jagung, kedelai dan sebagainya. Kita akan tahu di koperasi kita ini berapa penggunaan POC yang digunakan oleh masyarakat, berapa ayam yang kita akan kita gunakan untuk ayam sehat, berapa jumlahnya kita akan kelihatan di sini. Penggunaan NOC. Setelah itu berapa penggunaan penghemat bahan bakar dan untuk mencegah polusi, berapa motor, berapa mobil, berapa truk yang akan kita input di sini menjadi data ke depan, sehingga ini betul-betul koperasi kami ini koperasi yang bersifat transparan, baik penggunaan, hasil ataupun semuanya, bahkan rugi laba semuanya akan dimunculkan di sini. Semua anggota bisa melihat real time, bisa melihat sewaktu-waktu berapa keuntungannya, berapa kerugiannya, kalau ada kerugiannya harus apa, bagaimana, sehingga data ini sangat penting.
Oke, saya berharap semua koperasi yang ada di Indonesia ini momentum baik. Ekonomi meningkat hanya dengan koperasi, tapi satu kuncinya transparansi kegiatan dan transparansi keuangan, transparansi uang dan barang. Oke, dari teman-teman sahabat Marolis, salam koperasi Cahaya Barokah Mandiri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.